Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan Ramadan ini kita bisa merasakan nikmatnya, lezatnya bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beribadah, menjalankan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang secara umum ya kita tidak ada kendala sama sekali dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Tentu ini merupakan kenikmatan yang patut bagi kita semuanya untuk senantiasa mensyukurinya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pembahasan kita di sore hari ini melanjutkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, yang mana secara umum judulnya diambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas tentang bab al-amru bi adai al-amanah, perintah untuk menunaikan, mengerjakan amanah. Nah, amanah ini ya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau masuk ke dalam, atau sebelum beliau mendapatkan wahyu, sebelum diangkat menjadi seorang nabi, beliau sudah memiliki gelar Al-Amin, atau orang yang menjaga amanah. Meskipun amin ya juga terkadang bisa dikatakan sebagai orang yang jujur dalam berbicara, dalam berkata. Namun sifat ini sudah melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Dan juga menjaga amanah, orang yang amin disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu ketika menceritakan
Nabi Musa alaihi salam, kisah perjalanan beliau melarikan diri. Lalu ketika beliau tiba dan membantu dua orang wanita untuk mengambilkan air. Lalu salah seorang dari wanita tersebut berkata kepada ayahnya, "Ya abati istajirhu, innahu khairu man istajartal qawiyul amin." Wahai ayahku, pekerjakanlah dia, yaitu Nabi Musa. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya pekerja yang paling baik adalah yang qawiyul amin, orang yang kuat dan juga al-amin, yang menjaga amanah. Jumhur ulama mengatakan orang tua dari dua putri wanita ini adalah Nabi Syuaib, meskipun ini juga dilemahkan oleh ulama yang lainnya. Namun intinya di dalam Al-Quran ini menegaskan bahwasanya sifat al-amin, sifat orang yang menjaga amanah itu penting tatkala kita ingin mengambil orang sebagai pegawai. Karena terkadang tidak hanya kecerdasan yang dibutuhkan, namun lebih penting daripada itu adalah dia bisa menjaga amanah atau tidak. Ini menjadi dua syarat penting tatkala kita mencari seorang pegawai misalkan, yaitu yang kuat, mampu untuk mengerjakannya, dan juga al-amin. Berikutnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di sana banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan perintah untuk menjaga amanah. Yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang ke-58, di mana Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah ila ahliha, kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Ya, nanti akan kita sebutkan di antara beberapa hal yang di sana harus menjaga amanah. Artinya kalau misalkan amanah dititipkan barang, menunaikan amanat berarti mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Apabila amanah itu berbentuk pekerjaan, maka kita menunaikan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang ditugaskan. Itu namanya menjaga amanah. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ayat ini, di antaranya adalah ini berkaitan dengan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha miftahal Ka'bah, mengambil kunci Ka'bah dari Utsman bin Thalhah. Jadi yang menjaga Ka'bah itu dari dulu itu turun menurun kabilahnya. Begitu pula dengan kabilah yang suka memberikan makan, memberikan minum kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang datang ke Ka'bah untuk haji ataupun untuk tawaf. Itu sudah ada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengambil kunci tersebut. Lalu ketika turun ayat ini, atau ketika tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kunci tadi, turunlah ayat tersebut. Sehingga kunci tadi itu diberikan kembali kepada Utsman bin Thalhah, agar yang menjaga Ka'bah ini ya Utsman bin Thalhah. Sehingga sampai sekarang pun keturunannya itu yang megang kunci Ka'bah, yang menjaganya. Ya tentu bisa menjaga Ka'bah ini suatu kehormatan, menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang menjaga masjid, membersihkan masjid, jadi takmir masjid, ini sama sekali bukan pekerjaannya pengangguran. Biasanya kan kalau membersihkan masjid atau yang kerja di masjid itu yang nggak punya pekerjaan, sehingga waktu longgarnya banyak daripada nganggur di masjid. Kalau dulu di Mekah bahkan sampai sekarang rebutan untuk bisa
memakmurkan masjid untuk bisa menjaga masjid itu rebutan. Karena pahalanya yang sangat besar ya, untuk memakmurkan masjid itu sendiri. Nah, kembali kepada amanah di sini, itu di antara sebab nuzulnya. Hanya saja ini umum, akhirnya diumumkan, lafadznya umum, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Amanat apa saja itu kita wajib untuk menjaganya, wajib untuk menunaikannya kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa ayat ini berkaitan nazalat fil umara'i wa an yu'adul amanata fima itamanahumullahu min amri ra'iyatihi. Ini juga berkaitan dengan umara, yaitu para pemimpin, yang mana mereka mendapatkan amanah sebagai pemimpin dan mereka pun harus menunaikannya terkait dengan perkara-perkara rakyatnya. Itu mereka harus menunaikan. Sebagai seorang pemimpin, dia bagaimana harus mengayomi, bagaimana harus melindungi, bagaimana harus memenuhi kebutuhan rakyatnya. Ini amanat bagi seorang pemimpin, khususnya penguasa. Pemimpin di sini maksudnya penguasa, karena berkaitan dengan rakyatnya. Ini menurut Abdullah bin Abbas dan selainnya. Namun juga karena lafadznya al-ibrah bi umumi lafzi la bi khusus sabab, ibrah intinya itu karena bi umumi lafzi, dengan keumuman lafadznya, ya sudah amanat saja, apa saja. Bukan karena sebabnya diturunkan ayat tersebut. Kemudian berikutnya ayat yang berkaitan dengan amanah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Al-Ahzab ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada seluruh langit yang 7, wal ardi, dan juga bumi, wal jibal, dan gunung-gunung. Kami tawarkan kepada mereka untuk mengemban amanat ini. Fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Tapi seluruh makhluk itu tadi yang ditawari untuk menjaga amanah, mereka semuanya enggan, enggak berani. Karena saking beratnya amanat ini, merasa berat, mereka tidak berani. Wa hamalahal insan. Tapi yang berani hanya manusia. Innahu kana zaluman jahula. Dan sesungguhnya manusia itu zalim, suka berbuat zalim. Tidak hanya sekedar zalim, tapi zaluman jahula, benar-benar zalim, suka berbuat kezaliman, suka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan jahula, dan bodoh sebenarnya. Cuma ya karena tidak merasa bodoh, merasa pintar, sok menjaga amanat, suka minta amanat, yaitu memang sifat manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menawarkan amanah ini, makhluk-makhluk tadi itu gak kuat. Padahal langit, bumi, kemudian gunung itu kuat, kokoh, tapi gak kuat mengemban amanat ini. Ya, amanat di sini menurut Abdullah bin Abbas juga maksudnya adalah al-faraid allati iftaradahallahu 'alal ibad, yaitu kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, sehingga ketika tadi makhluk-makhluk yang lainnya tidak mau, dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, falamma uridat ala Adam, ketika amanah tadi akhirnya ditawarkan kepada Nabi Adam, yaitu manusia tadi, al-insan tadi. Maka Nabi Adam mengatakan, "Ai Rabb, wa mal amanah?" Wahai Rabbku, apa amanah itu yang kau tawarkan kepadaku agar aku mengembannya?
Maka dikatakan kepada Nabi Adam, in addaitaha juzita. Kalau engkau mampu mengemban amanat dan menunaikannya, engkau akan mendapatkan balasan. Wa in dayya'taha uqibta. Kalau engkau menyia-nyiakannya, tidak mau menunaikan amanat tadi, engkau akan dihukum. Qala ay Rabb, hamaltuha bima fiha. Wahai Rabb, aku akan mengemban amanat. Ya ini keumuman manusia. Kalau dikasih amanat, bahkan kalau dikasih, enggak dikasih pun suka minta-minta mendapatkan amanah. Maka Nabi Adam pun minta, akhirnya ya sudah, berikan kepadaku apa amanatnya. Fama makatha fil jannati illa qadra ma bainal asri ila ghurubi syamsi hatta amila bil ma'siyah fa ukhrija minha. Ketika amanah itu sudah diberikan kepada Nabi Adam, baru diberikan saja, tidak sampai waktu lama, hanya antara waktu asar sampai terbenamnya matahari. Ya katakanlah sekarang waktu asar jam 3 sampai jam setengah 6, katakanlah hanya sekitar 2,5 jam saja. Akhirnya Nabi Adam berbuat maksiat, makan buah khuldi atas bisikan syaitan, iblis. Akhirnya Adam pun dikeluarkan dari surga, hingga diturunkan di muka bumi ini. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini diantara sifat manusia. Ya memang awalnya dari kesalahan Nabi Adam alaihissalam, berbuat maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya namun juga setelah itu, setelah bertobat, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kembali derajat beliau sebagai seorang nabi juga. Akhirnya ya intinya di sini sifat manusia tadi, suka minta-minta amanah. Ketika sudah dikasih ternyata tidak kuat. Lalu kemudian berikutnya adalah yang dibawakan dalam bab ini, hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki thalathun, tanda orang munafik itu ada 3. Apa itu tanda orang munafik? Ini berarti kalau kita sudah mengetahui mukadimah, ini tanda orang munafik ada 3. Kita harus benar-benar memperhatikan apa itu 3. Jangan sampai 3 tanda ini ada pada diri kita. Kalau salah satu dari 3 tanda ini, apalagi kalau sampai 3, maka kita harus waspada. Jangan-jangan di dalam diri kita ada sifat munafik ini. Apa 3 tanda munafik tadi? Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Orang munafik itu kalau bicara suka bohong, suka dusta. Pokoknya orang yang diajak bicara percaya dulu, entah nanti ketahuan apa tidak urusan belakangan. Yang penting sekarang selamat. Yang penting sekarang orang tersebut seneng, nggak peduli akhirnya seperti apa. Yang penting sekarang bisa menyelamatkan diri dia. Idza haddatsa kadzaba, suka bohong, suka dusta. Dan yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji suka mengingkari. Ketemu besok ya besok nggak jadi. Kapan bayar utang? Besok. Besoknya tagih lagi, besok lagi, besok lagi. Sampai kapan? Dan nggak ada udzur syar'i, dia hanya beralasan saja, mengatakan besok, besok. Wa idza tumina khan, kalau dikasih amanah dia berkhianat. Jadi ya amanah apa saja. Ini 3 orang ciri munafik tadi. Pertama suka bohong. Sekarang bohong yang paling sering itu apa? Kalau lagi janjian, ayo nanti kita janjian ya ketemu di tempat ini. Oh iya, lagi OTW.
Apa OTW? OTW itu katanya on the way, seharusnya kan sudah di jalan. Tapi sekarang orang balas OTW itu lagi niat berangkat. Lagi niat ya. Nggak tahu kapan berangkatnya. Masih 1 jam lagi, entah belum siap apa-apa. Karena sudah ditanya, apalagi tanyanya di grup misalkan atau kadang juga Japri, lagi di mana sudah OTW, padahal masih di rumah. Ini sifat-sifat munafik yang harus kita hilangkan dari diri kita. Ini sudah berangkat padahal belum berangkat. Ini kelihatannya sepele, banyak yang menganggap ini hal yang remeh. Alah cuma nenangkan saja, sudah OTW. Biar dia tenang, biar gak tanya-tanya lagi. Sudah OTW, tunggu 3 jam, tunggu 3 menit, 5 menit, 10 menit, belum datang. Padahal jaraknya seharusnya dekat. Ini karena berawal dari bohong tadi. Ini perlu kita hindari karena tadi merupakan sifat dari seorang munafik. Apalagi kalau dia tidak menjaga amanah. Dan juga para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lainnya ada tambahan wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Jadi tanda munafik yang 3 tadi itu, meskipun orang yang melakukannya dia itu puasa, dia itu sholat, dan dia mengaku sebagai seorang muslim, tapi kalau melakukan 3 hal tadi atau salah satunya, berarti di dalam dirinya terdapat sifat seorang munafik. Yang munafik itu kan yang paling besar dosanya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik yang berada di kerak api neraka karena mereka yudhirunal Islam wa yaktumunal kufra. Mereka menampakkan keislaman dan mereka menyembunyikan kekufuran. Memang yang paling berat adalah yaitu nifak i'tiqadi, yaitu nifak yang keyakinan. Namun di sini ada orang yang ngaku muslim, sholat juga bareng kita, puasa sama kita, tapi suka berkhianat, tapi suka menyelisihi janji, tapi suka berbohong. Itu juga ciri orang-orang munafik tadi. Nah, kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada al-amanah. Dan amanah ini apabila diberikan kepada bukan ahlinya, itu juga di antara bentuk tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Apabila amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Fantadhiris sa'ah. Artinya di sini bukan berarti kita nunggu hari kiamat. Maksudnya di sini adalah kiamat itu benar-benar sudah dekat. Sudah tinggal nunggu waktu dekat lagi. Lalu para sahabat bertanya, atau Abu Hurairah yang bertanya, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila suatu urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat, maka tunggulah kehancuran. Kalau suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya. Ya contoh gampangnya misalkan ada orang sakit butuh operasi, diserahkan kepada bukan dokter spesialis, tapi dokter yang suka buka malpraktek misalkan. Ini berarti menunggu kehancuran daripada pasien tadi, sudah kematian. Ini kalau perkaranya dunia saja, kita sangat menghindari. Bagaimana kalau itu perkara akhirat? Harus benar-benar diserahkan kepada ahlinya. Kita semuanya secara umum, kalau punya motor saja rusak, atau mobil rusak, pasti berusaha cari bengkel yang
ahlinya. Tanya terlebih dahulu pada teman-teman bengkel ini recommended apa tidak, gimana pelayanannya, kira-kira suka curang apa tidak, kita tanya. Enggak mau ke bengkel yang asal-asal, enggak mau. Itu urusan dunia. Lalu bagaimana dengan urusan akhirat? Lalu bagaimana dengan urusan orang banyak? Urusan dengan bisnis? Pasti semuanya mencari kepada ahlinya. Tahu kalau urusan tadi diserahkan kepada bukan ahlinya, pasti akan rusak, akan hancur, dan semua orang tidak menginginkannya. Dan ternyata itu sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Akan ada urusan-urusan itu yang akan diserahkan kepada bukan ahlinya, dan itulah diantara tanda hari kiamat itu. Nah, para jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kita bahas yaitu tentang amanah itu ada pada bidang apa saja, karena amanah itu sebenarnya luas. Amanah yang pertama yang berkaitan dengan jabatan. Ya, lebih khususnya lagi dalam pemerintahan. Ini juga merupakan amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lanuwalli hadza man sa'alahu wala man harasa alaihi." Dalam memberikan amanah jabatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami tidak akan memberikan amanah ini, amanah di sini maksudnya adalah jabatan, tidak akan memberikan kepada orang yang memintanya. Wala man harasa alaihi, yang minta dan juga pengen ngebet, pengen mendapatkan jabatan tersebut. Justru orang seperti ini tidak diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah menyerahkan jabatan gubernur, misalkan suatu amanah, itu justru kepada orang yang benar-benar memiliki kemampuan di dalamnya, yang sudah tahu bagaimana dia menjaga amanah, bagaimana dia bertanggung jawab atas jabatan tersebut, tidak kepada orang yang minta-minta amanah tadi. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan jabatan yang diperoleh seseorang karena minta-minta dan jabatan yang diserahkan karena diberikan, itu nanti juga dampaknya berbeda. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abdurrahman bin Samurah, "Ya Abdurrahman, la tas'al al-imarah." Wahai Abdurrahman, kamu jangan minta jabatan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Karena sesungguhnya kalau kamu diberikan jabatan ini karena kamu minta, maka akan diserahkan. Artinya diserahkan, Allah tidak akan menolongnya. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Tapi jika engkau mendapatkan jabatan tadi bukan karena minta-minta, artinya karena pejabat sebelumnya menyerahkannya atau pemimpin yang tertinggi memberikan, maka engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya engkau ditunjuk itu benar-benar karena kemampuanmu, bukan karena keserakahanmu untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau benar-benar itu ditunjuk oleh orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menunjuk misalkan, maka insya Allah orang tersebut akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menunaikan amanahnya tadi, dalam menunaikan jabatannya. Ini perbedaan tadi antara orang yang minta jabatan dan benar-benar diberikan. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man ista'mala rajulan an asabatin wa fihi man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu rahimahullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempekerjakan seorang, memberikan amanah jabatan seorang,
di suatu kelompok, suatu jamaah, suatu kaum. Namun sebenarnya di kelompok tersebut, di kaum tersebut ada orang yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada orang yang lebih mampu tapi diberikan kepada orang yang tidak memiliki kemampuan. Jadi dalam suatu komunitas, dalam suatu kaum yang ditunjuk jadi pemimpin itu hanya karena kedekatannya, hanya karena mungkin anaknya, hanya karena kerabatnya, padahal sebenarnya tidak layak. Dan di sana ada yang lebih layak, dan sebenarnya juga tahu kalau di sana ada yang lebih layak. Tapi ya karena kedekatan tadi, apalagi kalau sekarang musimnya rishwa, musimnya nyuap dan yang lain sebagainya, diberikan kepada yang bukan berhak tadi, faqad khanallahu wa rasulahu wal mu'minin. Maka sungguh dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan mengkhianati kaum muslimin. Jadi para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapatkan kepercayaan untuk menunjuk si fulan, untuk menempati jabatan-jabatan ini, maka harus benar-benar sesuai dengan kemampuannya. Ini si fulan, bukan karena kepentingan pribadi. Oh, ini kalau saya taruh di sini akan memudahkan urusan saya. Ini kalau nanti saya taruh sini justru akan mengganggu saya, sudah enggak taruh di sini. Maka dia telah berkhianat pada dasarnya. Apalagi kalau amanah di sini berkaitan dengan urusan kaum muslimin. Makanya amanah ini bermacam-macam. Apakah dia mendapatkan jabatan atau kita yang mendapatkan kesempatan untuk menempatkan orang-orang pada jabatan. Itu juga kita sebenarnya sedang mendapatkan amanah yang harus kita tunaikan sesuai dengan seharusnya. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, yang mana Abu Dzar ini minta jabatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, ala tastamiluni, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mau mempekerjakan aku, mengangkatku sebagai seorang pegawai? Fadaraba biyadi ala mangkibi. Lalu Rasulullah pun memukulkan tangannya ke pundakku. Lalu bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dhaif, sesungguhnya kamu itu lemah. Wa innaha amanah, dan tugas ini merupakan amanah. Wa innaha yaumul qiyamati khizzun wa nadamah, dan sesungguhnya amanah ini nanti di hari kiamat adalah penghinaan dan juga penyesalan. Illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Umumnya amanah ini nanti di hari kiamat yang ada hanyalah penyesalan, bahkan penghinaan bagi orang yang memikul amanah tadi, kecuali orang yang menjalankan amanah tadi sesuai dengan haknya, mengambil sesuai haknya dan mengembalikan sesuai haknya. Kalau dikenakan illa, kecuali, biasanya yang dikecualikan itu sedikit. Berarti tadi yang nanti di hari kiamat dia menyesal karena meminta amanah tadi, minta jabatan itu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang benar-benar bisa menjalankan amanah tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini ketika didatangi oleh Abu Dzar yang minta amanat, Rasulullah tidak mencurigai akan kejujuran dari Abu Dzar, kefaqihannya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meragukan lagi dari sisi kefaqihannya, mungkin ibadahnya, tapi dari sisi amanah menjalankan tugas, Abu Dzar ini dikhawatirkan tidak mampu. Jadi untuk menjaga amanah, apalagi kalau jadi seorang pemimpin, ya dia harus punya jiwa kepemimpinan juga, jiwa leadershipnya harus ada. Dia itu bisa apa tidak? Makanya kalau dari sisi pemimpin
Tidak cukup modalnya saya hafal Al-Quran atau saya hafal kutubu sittah atau bahkan kutubu tis'ah. Itu bukan modal sebagai seorang pemimpin. Itu modal masuk surga iya, tapi jadi pemimpin belum tentu. Makanya belum jaminan seorang pemimpin hafid Al-Quran pasti bisa mimpin, belum tentu. Meskipun itu sebenarnya nilai lebih ya, itu nilai lebih, tapi bukan jaminan. Bukankah di antara pemimpin yang paling zalim di muka bumi ini sepanjang sejarah, pemimpin muslim yang paling jahat, dia adalah hafid Al-Quran. Hajjaj bin Yusuf, yang meskipun seorang gubernur, hafal Al-Quran. Tidak hanya hafal Al-Quran, di zamannya termasuk orang yang paling kuat hafalannya, paling mutkin hafalannya. Tapi ketika menjabat sebagai seorang pemimpin, justru berbuat zalim. Banyak ulama, bahkan banyak para sahabat dibunuh pada zaman kepemimpinannya. Nah, karena tidak disertai dengan akidah yang kuat, tidak disertai dengan hubungannya dengan para ulama, sehingga ya dia mungkin hanya sekedar menghafalkan Al-Quran saja. Makanya butuh jiwa kepemimpinannya tadi untuk menjaga, untuk bisa menjaga amanah, berat. Tidak hanya sekedar hafal Al-Quran. Makanya kadang sebagian bangga, pemimpin kita hafal Al-Quran. Ya belum tentu dia bisa menjadi seorang pemimpin yang amanah tadi. Ya karena ya lemah, karena mudah dipengaruhi. Dia memang jujur, bisa jujur, gak gampang curiga sama orang lain, tapi justru dia sangat mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Nah, ini juga bahaya. Makanya di sini dia harus benar-benar menjaga amanah. Lalu kemudian amanah berikutnya biasanya berkaitan dengan wada'i, yaitu titipan. Dan ini mungkin yang paling banyak. Kalau kita sering dengar istilah amanah, itu yang lebih cepat masuk ke dalam pikiran kita itu ya dititipi amanah untuk menjaga barang. Ini yang memang yang paling banyak untuk menjaga amanah. Dan inilah yang juga terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin tadi. Beliau suka menjaga amanah, khususnya dalam menjaga titipan barang orang lain. Dan inilah anehnya orang-orang musyrikin juga. Orang-orang musyrikin itu mereka mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya sudah menggelari Al-Amin sebagai orang terpercaya, As-Shadiq, orang yang jujur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan mereka agar masuk ke dalam agama Islam, agar menyembahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka langsung mengingkari. Dari sisi keyakinannya mereka mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau titip barang masih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasulullah hendak hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, beliau kan memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib untuk yang pertama untuk menempati tempat tidurnya. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke kota Madinah memberikan pesan kepada Ali bin Abi Thalib, karena di rumahnya Rasulullah itu banyak barang titipan. Barang titipan ini diantaranya milik orang-orang musyrikin. Ini milik si fulan. Nanti kalau saya sudah safar, sudah hijrah, ini berikan kepada si fulan. Rasulullah masih menjaga amanah, masih menjaga barang titipan tadi. Bahkan itu milik orang-orang musyrikin. Tapi kalau itu sudah amanah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjaga kepada siapapun. Kalau amanah itu tidak hanya kepada seorang muslim saja, namun kepada siapapun, baik itu muslim, baik itu kafir. Kalau itu sudah amanah kita harus menunaikannya, karena ahli amanah tadi yaitu pemilik amanah itu bisa muslim, bisa kafir, tetap harus kita berikan, kita tunaikan kepada orang yang titip tadi.
Itu sebagaimana ucapan tadi, takhallafa Ali radhiyallahu anhu salasa ayyam fadatil kal wada'i ila ashabihi, sehingga Ali tadi itu sampai 3 hari berada di kota Mekah untuk berusaha mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sampai 3 hari ya kemungkinan barangnya itu juga banyak dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di antara amanah yang harus kita jaga adalah al-amanah fi hifdzis sir, yaitu menjaga amanah dalam menjaga rahasia. Ini juga bentuk amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza hadatsa ar-rajulu bil hadithi tsumma iltafata fahiya amanah." Apabila seseorang menceritakan suatu cerita kemudian iltafata, kemudian pergi, fahiya amanah, maka pada hakikatnya itu adalah amanah. Artinya kalau seseorang menceritakan mungkin rahasianya hanya diberitahukan hanya kepada kita saja, kemudian dia pergi, maka itu diantara bentuk amanah yang harus kita jaga. Cuma masalahnya kalau kita sekarang amanah dititipkan pada kita, saya beritahu ini rahasia, jangan diberitahu orang lain. Yang dikasih tahu tadi, ngasih tahu pada orang lain, ini rahasia. Saya dapat rahasia baru ini. Akhirnya jadi rahasia apa? Rahasia umum. Ya, bukan rahasia lagi kalau gitu. Ya ini terkadang juga kesalahan yang punya rahasia sendiri. Nah, dia itu seharusnya nggak cerita-cerita, akhirnya cerita. Apalagi sekarang rahasia cepat nyebar, apalagi di medsos. Bahkan sekarang itu pun orang nggak punya malu, ya diceritakan rahasianya di status, di grup, atau orang yang tahu rahasia temannya di share. Ya, kalau sekarang itu gampang, kalau sudah nyebarkan rahasia gampang nyelesaikannya, tinggal materai 6.000 selesai, minta maaf belakangan, yang penting sekarang nge-share dulu. Ya, ini harus kita hindari sebenarnya, kita harus segera menghindarinya karena itu merupakan amanah yang harus kita jaga. Dan amanah yang paling besar dalam masalah rahasia yang harus kita jaga adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min a'dhamil amanati indallahi yaumil qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya di antara amanah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah seorang suami yang menyebarkan aib dari istrinya, dan sebaliknya istrinya pun juga menyebarnya. Atau bisa juga baik itu rahasianya atau hubungan dengan istrinya mencerita-ceritakan, itu adalah amanah yang seharusnya dijaga. Namun justru malah diumbar, tidak boleh. Makanya di antara bentuk dosa besar seseorang itu menceritakan, yaitu apa yang dilakukannya seorang dengan istrinya kepada orang lain. Nah, itu di antara bentuk dosa besar yang sering rahasia, yang paling rahasia, yang harus dijaga. Tidak boleh seorang mengetahuinya, yaitu tidak boleh orang lain mengetahuinya. Kita saja diperintahkan, disyariatkan untuk berdoa agar setan saja, jin saja tidak melihatnya, malaikat pun juga agar tidak melihatnya. Namun justru seorang itu malah menyampaikannya kepada orang lain. Nah, berarti dia telah mengkhianati amanah tadi. Lalu kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amanah tadi itu juga harus ditunaikan kepada siapa saja yang menunaikan amanah kepada kita. Dan ini juga ada hubungannya dengan keimanan. Jadi amanah itu sangat berhubungan dengan keimanan seseorang. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Baihaqi dengan sanad yang hasan, Rasulullah bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan, ada tidak sempurna keimanan bagi siapa yang tidak memiliki amanah, ada tidak menjaga amanah. Keimanannya itu sudah berkurang, tidak sempurna, hanya karena tadi dia tidak menjalankan amanat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, adil amanata ila man i'tamanaka wala takhun man khanaka. Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanah, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Kadang prinsip kita akan tepat waktu, kita akan menunaikan amanat kalau orang tadi itu sebelumnya juga sudah menunaikan amanatnya kepada kita. Kalau orang itu pernah berkhianat kepada kita, biasanya kita juga tidak mau menunaikan amanat. Ngapain tepat janji? Dia suka menyelisih janjinya. Itu biasanya seringnya kita demikian. Namun itu menyelisih perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tadi, wala takhun man khanaka. Engkau jangan berkhianat kepada orang yang sudah berkhianat kepadamu. Dan bagaimana Islam itu juga memperhatikan akhlak kita, perilaku kita. Meskipun orang lain berbuat buruk kepada kita, jangan balas keburukan itu dengan keburukan yang semisalnya. Justru balaslah dengan kebaikan. Orang ini sudah berkhianat, kita tetap diperintahkan untuk menjaga amanat kepada orang tersebut. Karena itulah yang menunjukkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinjam barang orang lain, nggak usah kembalikan. Soalnya si fulan dulu kalau minjem nggak pernah mengembalikan, nggak boleh. Tetap kita harus mengembalikan karena ini adalah amanah. Kita harus menjaganya, harus kita tunaikan. Meskipun orang tadi itu kebiasaannya suka menyelisihi amanahnya. Kemudian para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hadis berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, hadis yang panjang dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini ra'aitu ahaduhuma wa ana antadhiru al-akhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami dua hadis. Aku sudah mengetahui yang pertama, sedangkan yang lainnya aku masih menunggunya. Haddatsana anal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Thumma alimu minal Qur'an, thumma alimu minas sunnah, wa haddatsana an raf'iha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya amanah itu diturunkan di pangkal hati seseorang. Kemudian turun Al-Quran dan mereka mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Rasulullah SAW pun menjelaskannya dan beliau bersabda, yanamur rajulu an-naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi fayadhallu atharuha mithla atharil waqti. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, ketika seseorang itu tidur, maka diangkatlah amanah dari dalam hatinya, dan hal tersebut berbekas seperti berbekasnya tanda lahir pada kulit tubuh. Thumma yanamun naumata fatuqbadu fayabqa atharuha mithal majali kajamrin dahrajtahu ala rijlika. Lalu kemudian orang tersebut pun juga tidur lagi. Lalu juga diangkatlah amanah dari hatinya, maka hal tersebut berbekas seperti bola api yang digelindingkan di kakimu, kemudian melepuh dan kamu lihat bekas luka tersebut terdapat bekas luka.
padahal tidak ada sesuatu di dalamnya. Fayusbihun nasu yatabaya'una fala bakadu ahaduhum yu'addil al-amanah. Lalu keesokan harinya manusia-manusia tadi pun mereka berbaiat, saling bersumpah setia di antara mereka. Hingga dari mereka tidak ada yang menunaikan amanah. Karena tadi itu sudah diangkat ketika tidur, sehingga ketika di pagi harinya mereka juga saling bersumpah, saling berjanji, sumpah setia di antara mereka. Namun di antara mereka tidak ada yang menunaikan amanah. Fayuqal, kemudian dikatakan, inna fi bani fulan rajulan aminan. Sesungguhnya di Bani Fulan, kabilah Fulan, di sana masih ada orang yang menjaga amanah. Wa yuqalu lirrajuli ma aqala wa ma adrafahu wa ma ajladahu wa ma fi qalbi mithqala habbatin jarjalin min iman. Lalu kemudian dikatakan kepada lelaki itu, alangkah sabarnya dia, alangkah pandainya dia, alangkah cerdasnya dia, padahal tidak ada dalam hatinya iman meskipun sebiji sawi. Artinya tadi ada di tempat fulan, daerah fulan ada orang yang suka menjaga amanah. Dia itu sangat pintar dan seterusnya. Padahal di dalam dirinya itu tidak ada keimanan di dalam dirinya. Walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bayatu. Lain kana musliman raddahu alayya islam wa in kana nasraniyan raddahu alayya sa'ih. Fa ammal yaum fama kuntu ubayu illa fulanan wa fulanan. Kemudian akhirnya Hudzaifah Ibnu Yaman mengatakan, sungguh aku akan datang kepadaku suatu zaman yang aku tidak akan menghiraukan siapa yang telah kubaiat untuk janji setia tadi. Apabila ia seorang muslim, niscaya ia akan kukembalikan kepadaku dalam keadaan Islam. Dan apabila ia seorang Nasrani, niscaya ia akan dikembalikan kepadaku oleh pemimpinnya. Adapun hari ini aku tidak akan berjanji setia kecuali kepada si fulan dan si fulan. Nah, di sini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan bahwasanya dahulu pada zaman Hudzaifah bin Yaman sendiri sudah muncul orang-orang yang tidak bisa menunaikan amanah. Apalagi beliau juga termasuk orang yang mengetahui siapa yang munafik yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman itu saja itu amanah sudah mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana dengan sekarang? Amanah sudah sangat sedikit. Justru kalau ada orang yang ngaku jujur, ya itulah biasanya yang tidak jujur. Apalagi kalau ketemu sama pedagang yang pakai sumpah demi Allah ini barangnya bagus. Justru kalau yang sering sumpah itu orang yang pertama kali dia dicurigai. Nah, karena kalau orang yang benar-benar amanah itu justru tidak menunjukkan dirinya amanah, tidak mengatakan saya ini amanah, saya ini terpercaya. Dan fakta pun juga sudah banyak, apalagi kalau musimnya kampanye misalkan, pilih saya akan menjaga amanah, saya paling jujur. Namun enggak lama setelah jadi pemimpin ketangkep sama KPK karena tidak bisa menjaga amanahnya tadi. Nah, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit yang bisa kita sampaikan di kesempatan kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya amanah itu memang berat bagi kita semuanya dan hendaklah setiap kita diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa bisa menjaganya sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam memelihara amanat tersebut. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.